Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Kamis pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II. Penceramahnya adalah Ustadz Dedi Wahyudi. Adapun topiknya adalah amalan yang bisa menambah umur dan rizki. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Ikhwan, wabil khusus orang tua kami Ibunda Ustadzah Haja Imas, ibu-ibu para sepuh, ibu RW, ibu RT dan semua yang hadir, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semuanya kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pengajian hari ini mengambil judul amalan yang menambah umur dan rizki. Judulnya amalan yang bisa menambah umur dan rizki. Ya. Amalan yang bisa menambah umur dan rizki. Ya. Mengambil keterangannya dari kitab yang berjudul An-Nawadir. Nama kitabnya An-Nawadir. Baik Ibu, sebelum masuk ke tema kita, saya kasih pengantar dulu. 1 tahun itu 365 hari. 1 bulan itu 30 hari. 1 pekan 7 hari. Angkanya banyak. Tetapi waktu atau hari itu kata Nabi Muhammad hanya 3 saja. Ada berapa Ibu? Waktu atau hari itu kata Nabi hanya 3 saja. Yang pertama namanya amsi. Amsi artinya kemarin. Berarti waktu yang sudah terlewat, atau boleh disebut masa lalu. Yang kedua namanya godan, pakai gin, godan. Godan itu artinya besok, lusa, atau boleh disebut masa yang akan datang. Hari itu ada 3, amsi kemarin,
boleh diartikan masa lalu. Yang kedua, godan, besok, lusa, atau masa yang akan datang. Yang ketiga, yaumun. Yaumun itu bahasa Inggrisnya ayeuna. Hari ini, sekarang, ya. Hari ini, sekarang. Jadi hari kita cuma 3. Masa lalu sudah kelewat, masa yang akan datang. Nah, kalau masa lalu itu apa, Ibu? Masa lalu itu, iya, at-tahassuru ala ma fataka li'annahu lan yauda. Jangan dirisaukan masa yang udah kelewat, karena dia sudah kelewat. Memang udah sunatullah gitu. Kemarin ibu remaja, ABG, orang tua, sekarang tambah jadi orang tua. Itu udah proses gitu, udah proses. Bahkan Al-Quran pun menyebut proses itu. Suratnya surat 22, surat Al-Hajj ayat 5 dan 6. Surat Al-Hajj ayat 5 dan 6. Isinya itu tentang proses perjalanan hidup manusia. Wa nukhrijuk, ya. Surat Al-Hajj ayat 5 dan 6. Wa nukhrijukum tifla. Tifla itu anak-anak. Mereka ada yang menjadi anak-anak. Kemudian wa yuraddu ila arjalil umur likaila mim ba'di ilmin syai'an. Ada juga yang berangsur-angsur besar, tua sampai dia tidak mengenal lagi tentang dirinya. Itu proses namanya. Nah, di antara proses itu, wa minkum mayutawaffa, ada juga yang mereka lebih awal diwafatkan oleh Allah. Di usia anak-anak ada, di usia remaja yang meninggal ada, di usia baru menikah ada. Semuanya itu ketentuan Allah, dan itu sunnatullah. Baik Ibu, jadi masa lalu jangan dipikir-pikirin amat. Karena amat juga nggak mikirin, Ibu, ya. Yang kedua, namanya masa yang akan datang besok. Besok, ya. Besok udah masa akan datang. Dan masa yang akan datang itu, kata Nabi yang mulia, la yadri. Semua kita nggak ada yang tahu. Atudrikuhu amla, apakah kita mendapatinya atau tidak. Paham nggak maksud Ibu? Gini, saya punya anak 2, laki-laki. Doa saya kepada Allah untuk anak saya, ya Allah, beri saya umur yang panjang, berkah, biar bisa menyaksikan kedua anak saya duduk bersama pilihan hatinya. Artinya pengen banget umur saya nyampe nemenin anak nikah. Berarti kan saya minta sesuatu di masa yang akan datang. Nah, kata Nabi, atudrikuhu, bisa jadi engkau Pak Dedi mendapatinya, amla, atau tidak sama sekali. Maaf, misalnya Allah punya ketentuan, belum ada yang nikah, saya keburu meninggal. Nah, jadi masa yang akan datang itu nggak bisa ditebak. Jadi jangan terlalu dirisaukan. Kita tetap bersandar kepada Allah, tapi sama dengan yang kedua tadi, jangan terlalu risau, jangan dipikir-pikirin amat gitu. Karena amat nggak mikirin, ya. Nah, kita berada hari ini yaumun. Ini hari yang udah pasti hari ini. Semua kita ada di dalamnya hari ini. Saya, ibunda, ustazah, ibu-ibu semua al-ikhwan, kita semuanya antum fihi, kita semuanya ada di hari ini. Tugas kita fagtanim minhu, persiapkan masa hari ini, sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Ibadah yang baik, bersedekah yang baik, ngaji yang baik. Pokoknya hari ini kita pergunakan waktu untuk menabung amal soleh, supaya kita ke depan kita tenang. Itu Ibu, ya. Kalau Ibu dengar kata-kata fagtanim, faktanim itu artinya kan persiapkanlah dirimu.
maka ibu akan ingat hadis Nabi yang sangat populer. Igtanim khomsan qabla khomsin. Jaga waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Waktu muda sebelum, sehat sebelum, kaya sebelum, waktu luang sebelum, hidup sebelum. Kalau itu kita amalkan, agama udah cukup. Masya Allah tuh ya. Nah, baik ibu. Jadi intinya kita sekarang berada di hari ini, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Gitu. Nah sekarang kita masuk ke temanya, amalan yang menambah umur dan rizki. Yang pertama, al-birru. Al-birru, roknya pakai siddah. Al-birru artinya apa? Selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik dan selalu menjadi orang yang baik dalam segala hal. Pokoknya temanya baik, baik, baik. Surat 51, surat Az-Zariyat, ayat 17 sampai 19. Di situ ada kalimat yang berbunyi, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sudah nampak dalam dirinya kebaikan-kebaikan. Az-Zariyat ayat 17 sampai 19. Gitu. Ya. Jadi nomor 1, amalan yang bisa menambah umur dan bisa menambah rezeki selalu berbuat baik. Gitu. Tokoh kebaikan itu adalah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad punya gelar. Ibu tulis. Pertama, Imamil Khair. Imam itu seseorang yang ada di depan. Berarti Nabi Muhammad selalu paling depan di dalam hal kebaikan. Itu namanya Imamil Khair. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu dikenal dengan Qaidil Khair. Qaid pakai qaf. Qaidil Khair. Kalau Qaidil Qain, Qaidil Khair. Kalau imam tadi Nabi Muhammad paling depan yang terbaik. Kalau Qaidil Khair, Nabi Muhammad itu paling terdepan selaku pelaku kebaikan tersebut. Gini aja ngomongnya biar nggak susah. Nabi Muhammad itu pelaku terbaik dalam segala kebaikan. Contoh, ibu lagi ngomongin sifat pemaaf, Nabi Muhammad orangnya, gitu. Ibu lagi ngomongin orang yang paling banyak senyumnya, Nabi Muhammad orangnya. Ibu lagi ngomongin orang yang paling senang sedekah, Nabi Muhammad orangnya. Ibu lagi ngomongin orang yang paling baik sama istrinya, Nabi Muhammad orangnya. Ibu lagi ngomongin orang yang paling baik sama tetangganya, Nabi Muhammad orangnya. Itu namanya Qaidil Khair. Semua kebaikan ada pada dirinya. Nomor 1, kalau pengen bertambah umur dan rizki, jadilah orang yang selalu berbuat baik. Yang kedua, tarkul adza. Tarku pakai kaf. Meninggalkan adza, menyakitkan. Ibu nulisnya tidak menyakiti orang lain. Tarkul adza, tidak menyakiti orang lain. Baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Namanya manusia kan gak ada yang sempurna. Jika khilaf dalam hal itu, buru-buru ngahampura minta maaf.
dan juga memaafkan, saling maaf memaafkan. Wal afina anin nas. Baik. Nah, di sini ibu tambah ini, berarti alinea baru, garis baru ya. Semua kita kan pengennya husnul khotimah. Mudah-mudahan semua ibu-ibu al-ikhwan husnul khotimah. Ibu, ada penyebab su'ul khotimah. Ibu tulis tuh. 4 penyebab su'ul khotimah. Naudzubillah. Su'ul khotimah itu jelek di ujungnya. Nah, kalau husnul khotimah baik di ujungnya. Yang pertama, man takallama halal muazzin. Hati-hati tuh. Kalau nyata benar suara azan terdengar sama ibu, katakanlah rumah ibu sebelah masjid kan kedengaran banget tuh. Jangan dibiasain takalam, ngobrol, bicara. Dengerin aja, paling lama azan itu 7 menit ibu. 7 menit itu. 5 menit ada juga yang 15 menit gitu ya. Soalnya amplopnya gede gitu ibu ya. Jadi jangan dibiasain kalau azan lagi berkumandang kita ngobrol. Malah dianjurkan setiap kalimat muadzin kita menjawab. Allahu Akbar, jawab yang sama. Asyhadu alla ilaha illallah, jawab yang sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab yang sama. Bedanya hanya di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kalau ibu masih ingat di bagian ini, mudah-mudahan gak lupa. Ingat gak ibu? Tapi saya ngelihat mata ibu kosong amat ya. Kalau kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sunnahnya, tapi gak wajib sunnah. Tempelin jempol ibu. Tempelin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ibu cium dulu. Terus ibu berkata gini sambil ngusap ke mata. Marhaban bi Rasulullah. Marhaban. Boleh. Itu lengkapnya Ustazah. Marhaban bi Rasulillah wa qurratu aini sallallahu alaihi wasallam. Atau yang tadi seperti Ustazah Haja Imas juga boleh karena keterangannya sama. Yang penting ada kalimat Nabi Muhammad disebut, diusap 1 kali. Itu menjadi sebab mata terpelihara. Sampai usia lanjut, ibu kalau baca Quran nggak perlu di alat bantu. Itu bersih mata. Marhaban bi Rasulullah. Qurrata ainin sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulang lagi, maaf. Naudzubillah, menjadi sebab kalau adzan berkumandang kita sengaja ngobrol. Misalnya ibu lagi nonton TV nih, suara adzan buru-buru matikan. Itu. Jangan sampai suara adzan terkalahkan atau diadu dengan suara-suara yang lain. Karena suara adzan itu panggilan yang indah. Dan itu isinya panggilan manusia kepada Allah. Masa kita harus standingi? Nah itu nggak elok di situ. Dan yang kedua, tambahin lagi, ibu kan pengen husnul khotimah, pengen dapat syafaat. Kalau selesai adzan, biasakan baca doa setelah adzan. Jangan sampai ditinggal tuh ya. Ringan ibu asal mau. Cuma kadang-kadang bawaannya segen. Nah segen itu tuh yang bikin kita menganggap remeh. Justru kalau kita baca meskipun sunnah, itu fadilahnya Masya Allah. Jadi ada keterangan orang yang menjawab bacaan setelah adzan halat syafaati. Halat itu artinya apa? Dipastikan orang itu tidak ragu-ragu
bagian orang yang dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Baik. Yang kedua, penyebab su'ul khotimah itu apa? Uququl walidain. Pakai ain. Qaf, waw, qaf. Uququ. Uquq itu artinya durhaka. Durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, yang sambung dengan nomor 2 tadi, apa itu? Ada minal muslimin, senang menyakiti orang lain. Naudzubillah. Senang menyakiti orang lain. Itu bisa menyebabkan seseorang su'ul khotimah. Dan yang keempat, berbuat zolim. Zolim itu udah kata yang agak keras sih Bu ya, keras dan kasar, zolim. Tapi insya Allah kita tidak di bagian itu. Zolim itu seperti zolimnya Fir'aun kepada kaumnya Bani Israel. Zolimnya orang-orang jahiliyah, mereka memperlakukan anak-anak perempuan, bayi-bayi yang baru lahir. Itu namanya zolim gitu. Baik, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga apa? Amalan menambah umur dan rizki. Saya ulang, supaya ibu nggak bingung. Pertama tadi adalah berbuat baik. Yang kedua tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga apa? Tawadu, rendah hati. Tawadu atau rendah hati. Nah, sampai di sini titik, garis baru lagi Ibu ya. Ganti garis atau ganti halaman, tapi halaman buku sendiri, jangan buku teman. Ibu tulis begini. Tulis ya. 4 amal soleh. 4 amal soleh yang menyebabkan Allah tinggikan derajat orang itu. 4 amal soleh yang menyebabkan Allah tinggikan derajat orang itu. 4 amal soleh yang menyebabkan Allah tinggikan derajat orang itu, meskipun sedikit ilmu dan amalnya. Meskipun sedikit ilmu dan amalnya. Kalau ibu punya yang 4 ini, walaupun ibadahnya tidak sehebat orang soleh, ilmunya tidak setinggi orang-orang alim, tetap Allah tinggikan derajatnya. Mana yang 4 itu? Pertama, al-hilmu. Pakai hak kecil. Al-hilmu. Hilim. Apa hilim? Hilim itu kaitannya dengan hati. Kalau tawadu rendah hati, kalau hilim itu murah hati. Murah hati. Orang Jawa nyebutnya tegele. Apa tegele Ibu? Enggak ada ya? Enggak tegaan. Enggak tegaan. Saya mengarang-arang aja Ibu ya. Enggak tegaan, enggak tegaan. Nah, kalau bahasa Indonesianya ada simpati, ada empati. Tuh. Ada simpati, ada empati. Itu namanya al-hilim. Lembut hati. Ya, yang kedua tawadu. Tawadu itu nyambung tadi ya dengan nomor 3. Rendah hati. Tawadu itu rendah hati. Kan lawan tawadu takabur, sombong.
Yaitu ibu bisa memaknai tawadu berarti kebalikan dari sombong. Yang ketiga, as-sakho, pakai ho. Nih gini ibu, lihat ibu tangan saya tuh. Apa nih namanya? Murah tangan. Senang memberi. Senang memberi. Dermawan juga boleh. Yang keempat, husnul khuluq. Pakai kop. Husnul khuluq. Husnu itu baik. Khuluq akhlak. Baik akhlaknya. Baik akhlaknya. Nah, tadi saya ulang ibu, kalau kita punya 4 sifat ini, meskipun ilmu dan amal kita sedikit, tetap Allah tinggikan derajatnya. Di antaranya orang yang punya lembut hati, orang yang punya tawadu. Ibu, lembut hati dan tawadu begini. Saya senang jadi orang Indonesia, ibu, karena apa? Para orang tua kita, leluhur kita itu punya apa ya? Punya pituah-pituah. Nasihat-nasihat. Kalau bahasa saya bunga rampai. Yang kalimatnya itu benar-benar mengena sama agama sesuai. Contoh, ini lagi bicara rendah hati dan lembut hati. Pasti ibu pernah dengar. Yang udah pernah dengar, ibu dengerin aja. Yang belum dengar, ibu liatin aja. Tapi ibu jangan dengerin suaranya. Kalau suara saya hancur jelek ibu ya. Ibu simak kata-katanya. Lagamnya itu dari Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Paham ibu? Ilmu padi itu ya. Padi makin berisi, nunduk ke bawah. Itu namanya orang yang tawadu. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Ibu paham? Ayam bertelur, telurnya baru satu ibu. Berisik apa enggak? Berbeda dengan maaf, penyu. Ibu kenal penyu kura-kura yang di pantai? Itu beda banget sama ayam. Ayam baru belur satu, petok-petoknya seharian. Sampai se-RT orang tahu. Padahal cuma satu. Jauhi sifat merasa pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Ingat petuah penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Paham ibu? Ibu pernah ke pantai belum? Ngapain? Itu di pantai, penyu dia kalau bertelur, sekali bertelur enggak kayak ayam. Bisa ratusan telurnya. Dia enggak mau dilihat orang, malah ditutupin sama pasir. Betul kan? Beda sama ayam, baru satu, metok-metoknya sebulan ibu ya. Itu orang tua kita punya pituah, punya nasihat model begitu ibu. Itu yang punya orang Melayu. Orang Melayu dari Medan. Medan kan ada Melayunya ibu ya. Biasanya pakai rebana tuh. Kalau orang Jawa, saya ngambilin dari Gus Dur. Cuma saya belum hafal ya. Maafin nih orang Jawa ya, bantuin ya.
uripe ayem su apa? Uripe ayem rumongso aman, dungungu rasa tondo yen iman, sabar nerimo najan pas-pasan. Terus apa Ibu? Bantuin ngapa? Sabar nerimo najan pas-pasan. Kabeh titakdir saking pangeran. Coba pelan-pelan ya. Uripe ayem, hidupnya tenang, rumongso aman dan merasa aman. Tenang dan aman itu dunungo rasa tondo yen iman, tanda orang punya iman. Dan salah satu tanda orang punya iman, sabar nerimo najan pas-pasan. Dia ikhlas, dia nerima pemberian Allah walaupun pas-pasan. Karena dia yakin kabeh tinakdir saking pangeran. Semuanya ini yang terjadi sudah merupakan ketetapan dari Allah. Paham Ibu? Apa tuh? Kalau Sunda ya. Ntar kebagian Ibu ya. Temanya belum masuk ya. Baik Ibu. Itu baru 3 ya. 3 apa 4? 4. Yang keempat tadi apa? Husnul huluk, berbuat baik. Nah, sekarang kita kembali lagi ke amalan yang menambah umur. Udah masuk ke berapa sekarang? Keempat. Sekarang pertama berbuat baik, yang kedua tidak menyakiti orang, yang ketiga tawadu, yang keempat baru masuk yang keempat. Yang keempat itu apa Ibu? Yang keempat, nah ini amalan ibu-ibu al-ikhwan. Tilawatil Quran bin najri, membaca Al-Quran sambil melihat. Maaf ya, jangan tersinggung. Jadi baca Qurannya tidak dengan HP, tapi dengan Quran mushaf yang 30 juz. Gitu. Bedanya di mana? Banyak bedanya. Di HP juga boleh, nggak dilarang. Dapat pahala juga, namanya yang dibaca Quran. Cuman bedanya berkahnya nggak didapat. Ibu dengan megang mushaf, adab dan etikanya dipakai. Punya wudu, menutup aurat, menghadap kiblat, memegang Qur'annya dengan penuh rasa hormat dan kesantunan. Bagian itu yang nggak didapat dari HP. Paham Ibu ya? Apalagi itu Quran yang teks Arabnya, huruf hijaiyahnya itu mukjizat, berlaku sampai akhir zaman. Di situ bedanya mukjizat Nabi Muhammad dengan Nabi yang sebelumnya. Tongkat Nabi Musa saktinya pada saat dipegang Nabi Musa. Setelah lepas, misalnya ibu ketemu tongkat Nabi Musa, nggak ngaruh apa-apa. Nggak ngaruh apa-apa, udah nggak ada kesaktian lagi. Itu. Tapi lain dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Allah juga yang menjaganya sampai hari kiamat. Nah itu teks Arab Quran, itu mukjizat Ibu. Makanya orang yang baca Quran sering lihat, Allah pelihara dia punya mata zahirnya sama mata batinnya. Itu. Di situ bedanya. Dan Ibu harus yakin, nggak boleh setengah yakin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Quran itu Allah turunkan jadi syifa, jadi obat, jadi penyembuh. Baik itu penyakit lahir maupun penyakit batin, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Itu. Dan Quran pun memberikan petunjuk-petunjuk cara hidup sehat.
Ini pernah disampaikan, mudah-mudahan ibu nggak lupa. Tapi dilihat dari matanya kelihatan ibu lupa. Ya. Nah, iya paham ya. Mana terapi sehat dalam Quran? 3 suratnya surat Shad. Ayat 24, 25, 26, 27. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Wadhkur abdana Ayyuba idznada rabbahu anni massaniya syaiton binusbin wa adabin. Dan ingatlah hambaku yaitu Ayub alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah, mengadu, ya Allah, aku dibuat menderita dan susah alias sakit, maaf, karena sebab syaitan. Maka berikanlah kesembuhan kepadaku. Langsung Allah kasih tuh jawabannya. Kalau pengen sehat, urkud birijlika. Urkud, gerakan. Gerakan yang banyak kedua kakimu. Rijlun itu kaki, kedua kaki. Berarti kaki jangan dibiasain males bergerak gitu. Tadi ibu ngaji dianterin ya? Ada yang jalan, ada yang dianterin. Intinya biasain gerak gitu. Jangan mager. Urkud birijlika. Yang kedua apa? Yang kedua, hadza mugtasalun baridun. Iktasala mandi, baridun air dingin. Biasain mandi dengan air dingin. Mandi di jam-jam menjelang subuh. Itu mandi sehat. Silakan ibu tanya dokter, pasti benar. Jam 4 aja mandi, enak ibu. Dingin, nah itu yang bikin sehat dinginnya itu. Dan yang ketiga, wasyarabun. Banyakin minum air putih. Yang paling cakep mah air yang ada di rumah ibu masing-masing. Iya, ibu masak, minum, enak tuh ibu ya. Saya mau tanya ibu ya, ini bias omongan. Tanda tua itu apa? Tapi di Quran, tanda tua itu apa di Quran? Ibu tulis surat 19, surat Maryam ayat 4. Surat 19 ayat 4. Ini tanda tua. Ayatnya begini. Surat Maryam ayat 4. 19 itu nomor suratnya. Namanya surat Maryam ayat 4. Wa idqala, dan ingatlah ketika Nabi Zakaria berkata kepada Allah Tuhannya, inni wahanal azmu minni. Azmu itu artinya tulang. Wahai Allah, tulang-tulangku sudah semakin lemas. Nah itu tanda tua tuh. Maaf ya, maaf. Semakin lemas. Boleh juga diartikan rapuh. Ya. Itu sunnatullah, jangan kaget gitu. Jalannya Pak Dedi dengan Ustazah Haja Imas tentu berbeda karena faktor usia. Tapi nanti saya akan ke situ. Maka saya harus siap-siap. Jadi jangan kaget. Amat tua mah jangan takut ibu. Semua akan ngalamin. Kalau nggak pengen tua gampang. Tuh. Jadi ciri tua pertama, wahanal azmu. Wahana itu lemah, azmu tulang. Yang kedua, maaf lagi jangan marah.
wasta'ala ra'su syaiban, sin besar. Ini kepala udah banyak berwarna putih, uban. Saya juga banyak uban Ibu, cuman karena ketutupan peci aja. Iya, karena udah masuk usia di angka 50, itu udah tua gitu. Wasta'ala ra'su syaiban. Rambut udah banyak memutih, nggak usah dicabut. Karena hadis Nabi mengatakan tumbuh uban itu semakin banyak menjadi semakin terang cahaya di kubur. Itu keterangannya ada dalam kitab Taudihul Adillah. Ibu ngecat rambut. Emang ibu mau kemana? Maaf ya. Maaf ibu. Warna cat rambut, maaf, yang hukumnya haram itu warna hitam. Tapi pernah terjadi sahabat itu dicat rambutnya warna hitam, bukan buat bergaya. Karena peperangan, musuh yang dilawan itu usianya muda. Jadi dibikin sarung supaya dianggapnya masih muda. Baik. Nah sekarang masuk nih, biar catatan ibu banyak. Apa penyebab cepatnya tumbuh uban? Itu ada di kitab. Yang pertama ibu tulis dulu. Yang pertama, surbal ma'il baridi indan naum. Minum air dingin di saat bangun tidur. Jangan tuh. Begitu ibu bangun tidur, minumnya air dingin. Gak boleh, itu penyebab cepat keluarnya rambut uban. Ditambahin batu es, jangan itu. Malah kurang sehat ibu ya, kurang sehat. Yang kedua, ghuslus sya'ri bima'il wardi. Mungkin ibu jarang kali. Mandi sampoannya pakai air mawar, air kembang. Yang ketiga, nah nih kadang-kadang ibu juga pernah, saya juga sering tuh ibu ya. Mashul wajhi bil malbusi. Mengusap air di wajah dengan pakaian yang sedang dipakai. Iya. Ibu dari kamar mandi habis wudu kan masih basah tuh. Ibu lap aja tuh pakai jilbab, pakai kudungan, jangan. Karena dia masih dipakai, kecuali ibu ngelapnya, membersihkannya dengan sesuatu yang tidak lagi dipakai. Kalau anduk boleh? Boleh. Yang penting pas lagi nggak dipakai, yang dikenakan, yang nempel. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, penyebab keluarnya uban itu wan naumu munbatihan. Tidur dalam keadaan posisi tengkurap. Tidur tengkurap. Apa tengkurap bahasa Indonesianya? Tengkurap ya. Yang bagus itu kan menengadah atau miring ke kanan. Kalau Nabi Muhammad itu tidurnya memiring ke kanan, ngesamping. Ada satu lagi tapi saya nggak berani nyebut ibu ya. Pertama nggak sopan, yang kedua di masjid dan nggak layak karena saya ngadepin orang tua. Nggak bagus. Ntar ibu kalau pengen tahu japri aja ya. Kalimatnya nggak santun, saya nggak berani ibu ya. Nah yang berikutnya, ibu jangan marah ya. Penyebab cepatnya keluar uban bukan.
Nomor berapa tuh? Nomor 6. Jangan marah ya. Berani membentak suami. Berani membentak suami. Jangan ibu ya, jangan. Kalau suami ibu kerja punya atasan dibentak, mungkin dia nggak sakit hati. Kalaupun kecewa, kecewanya paling 0-5%. Tapi kalau yang membentak istri, itu bisa angka 0 naik ke 90%. Ibu kan pengen suami panjang umur. Gitu. Makanya dalam penelitian, banyaknya suami meninggal mendadak karena istrinya galak. Tuh. Maaf ya. Bercanda ibu, bercanda ya. Jangan dimasukin ke hati ya. Berikutnya, nah yang tadi tuh yang ibu nyaut tuh. Cepatnya keluar uban itu apa? Kasratul fikr. Banyak pikiran. Banyak pikiran. Harga naik. Nah satu lagi namanya doikil ma'isyah. Doikil ma'isyah itu artinya apa? Maaf. Sulitnya beban ekonomi. Jadi pikiran lagi tuh. Kalau bentak suami mah nggak pernah. Iya. Kalau nomor 5-nya belum saja. Baik, keluarnya juga kurang etis juga. Saya kalau kata-kata yang nggak santun nggak berani. Penasaran. Kayak semalam tuh pengajian di Kelapa II, saya kan menceritakan tentang anak-anak, karena zamannya anak-anak muda yang disebut namanya dalam Al-Quran. Di antaranya kan Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi itu ada pendukungnya, salah satu binatang. Tapi saya nggak sebut tuh. Kayak ibu penasaran apa Pak Dedi? Saya sebut kalbun. Ada yang paham, ada yang belum. Yang kakinya 4, belum paham juga apa. Yang guk baru dia paham ibu ya. Iya. Kalau bahasa Arabnya kasratul jima, itu bahasa Arabnya. Paham ya? Ibu paham. Udah, di skip aja ibu. Sekarang kita masuk yang keberapa? Penambah umur ya. Yang kelima, silaturrahim. Nah tuh, silaturrahim. Tuh kayak seperti ini, silaturrahim. Enak gitu. Ibu ngaji, datang ke masjid, tempat yang berkah, tempat yang Allah cintai, mendengarkan ilmu disampaikan oleh para pembicara yang ibu undang. Setelah itu ibu bersalaman kanan kiri, itu bagian dari silaturahim. Silaturahim. Jadi gini, kalau bahasa saya nih, bahasa orang kampungnya, kalau pikiran lagi nggak enak, datang aja ke rumah salah satu teman atau sahabat. Ngobrolnya lepas, bukan ngerumpi, ngobrol aja tapi lepas ngobrolnya ya. Nah, kalau ngobrol begini tidak lepas nih. Saya ngobrolnya pakai koridor. Pakai ukuran. Ukurannya ya harus Quran dan hadis. Nggak boleh saya menyampaikan asal bunyi. Itu namanya tukang obat. Dan ibu kalau ngobrol lepas saja, jangan begini sama teman. Terlalu terlalu kaku. Ustazah Imas, yuk kita ngopi. Tapi obrolan kita ini ya, ini bagian-bagian ini, poin 1 ngobrol ini. Itu bukan ngobrol namanya, itu namanya kesepakatan ya ibu ya. Kalau ngobrol lepas, jadi ntar ibu ada senyum, ada tawa. Senyum tawa itu yang bikin awet muda. Itu. Kalau itu nggak bisa, ibu udah senyum aja di kamar sendirian, nggak apa-apa gitu ya. latihan senyum biar sehat itu ya. Yang keberapa sekarang?
Yang keenam, yang menambah umur, menambah rezeki itu as-shadaqah. Sedekah. Sedekah. Orang sedekah itu ibu nggak cuma nambah umur. La turaddul qada biddu'a was-shadaqah. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dua, doa dan sedekah. Bahkan sedekah itu bisa menjauhkan seseorang dari kematian yang buruk. Ibu tulis saja 5 keberkahan sedekah. Ini penutup ya. 5 keberkahan sedekah. Artinya kalau orang sedekah dapat apa dari Allah? Pertama, as-shadaqah takufu murafatuka. Sedekah itu bisa menjauhkan seseorang dari siksa api neraka. Oh. Kalau jauh dari neraka berarti masuk surga. Kan gitu kesimpulannya. Orang yang sedekah itu bagian dari calon penghuni surga. Makanya kata Nabi yang mulia, orang yang sahi, orang yang pemurah, orang yang dermawan itu qaribum minallah, dekat dengan Allah. Qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Berarti ahli surga. Sebaliknya orang yang bakhil, ba'id itu jauh, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari Nabi. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, keberkahan sedekah itu apa? As-shadaqah tabibuka. Tabib itu sama dengan tabib. Kata lainnya dokter. Sedekah itu adalah doktermu. Apa itu? Menjadi penyehatmu. Ada hadis Nabi, dawu mardakum bis shadaqah. Dawu apa dawu? Obatilah penyakitmu bis shadaqah dengan sedekah. Karena sedekah itu la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sedekah itu bisa menolak 70 bala dan musibah, termasuk penyakit dan kematian yang buruk. Tapi ibu juga jangan kaku banget. Habis dengar begini, oh sedekah menolak penyakit, menjadi penyembuh. Berarti kalau ada yang sakit, orang pelit, jangan begitu. Nggak boleh itu, nggak boleh ya. Jangan menghukum orang, nggak boleh. Itu bukan bagian kita. Kemudian yang ketiga, sedekah itu tutfi'u ghadabar rabbi, bisa menghalau murkanya Allah, bisa menolak murkanya Allah. Jadi ketika Allah marah, nggak jadi itu. Ataupun ketika Allah tumpahkan musibah, orang itu selamat karena dengan sebab sedekah gitu. Banyak kisah-kisah itu ibu ya. Saya pernah cerita mengambil dari bukunya M.H. Ainun Najib, judulnya Selilit Sang Kiai. Ada seorang petani, kerjanya di sawah dan juga dia ngambil kayu bakar, nanti dikumpulin dijual. Tapi kebiasaan orang ini, laki-laki ini sebelum berangkat, dia izin dengan istrinya, minta doa istri dan anaknya. Yang kedua, dia selalu bawa 3 roti, 3 bungkus roti. 2 untuk dia makan pagi, 1-nya untuk pulang kerja, 1-nya itu sebelum sampai di tempat pekerjaan, sepanjang jalan, siapa yang ditemuin, pasti dia kasih sedekah. Walaupun cuman sepotong roti. Tiap hari dia lakukan begitu. Nah ini ketika datang musibah, ibu lihat ya. Ibu nungguin ya. Nah ketika datang adzan zuhur, sholatlah ini si bapak ini. Habis sholat, biasa isoma, istirahat, sholat, makan. Istrinya udah nganterin makanan, namanya makan kan kenyang ibu. Ketiduran. Belum. Ya. Ibu mainnya buru-buru aja ya. Namanya orang tidur di bawah pohon ibu, apalagi semi hutan. Tiba-tiba mendekat binatang melata. Ternyata ular berbisa. Coba,
Kalau bukan pertolongan Allah, siapa yang bisa menghalau? Nggak ada keluarganya, nggak ada saudaranya. Ini karena Allah itu wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat Allah itu begitu banyak dan luas. Tiba-tiba mendekat ular itu, mendekat juga dari sebelah berikutnya seekor kalajengking. Akhirnya kedua binatang itu bertarung dan dimenangkan oleh kalajengking. Kalajengking itu tanda kutip anugerah dari Allah, dikirim untuk menyelamatkan petani ini yang ahli sedekah. Itu namanya pertolongan min haitsu la yahtasib. Paham Ibu? Penutup. Ini lagi bicara pertolongan Allah yang nggak disangka-sangka Ibu, karena sedekah. Udah kan lo dibahas? Yang keempat yang mana? Yang mana itu? Ya? Oh, sedekah. Iya. Sedekah yang keempat, yang tadi kan menolak kemarahan Allah. Yang keempat, tazidu fil umri. Tazid itu bertambah. Sedekah itu bisa menambah umur. Sedekah itu bisa menambah umur. Makanya biasain Ibu, tiada hari tanpa sedekah. Gimana ya Pak Deddy sedekah? Kan kadang-kadang lagi pegang duit, pegang enggak. Ibu rujukannya surat 25 Al-Furqan 63 sampai 76. Di situ ada ayat Allah berbunyi, Walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Bersedekah seukuran kemampuan. Surat 25 Al-Furqan dari ayat 63 sampai ayat 75. Jadi semampunya aja gitu. Tidak harus sama. Ya saya mah segini Pak Deddy, enggak ngapa-ngapa, yang penting sedekah. Sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 75. Baik Ibu, satu lagi. Manfaat bersedekah itu apa? Nah ini yang Ibu kepengen. Sedekah itu mewariskan kesolehan kepada anak-anak. Jadi orang tua yang tangannya pemurah, itu dia sudah menurunkan apa Bu? Ibarat darah, nasab, gennya gen kesolehan ke anak-anak. Jadi anak tercipta menjadi soleh karena kebiasaan baik orang tua. Salah satu kebiasaan baiknya adalah bersedekah. Makanya kalau orang tua kita suka ngajarin, kalau sedekah itu dibarengin doa. Misalnya Ibu ngasih yatim nih, di hati aja, ya Allah, saya memberi yatim, mudah-mudahan berkahi buat saya, suami, dan anak cucu saya. Jadi merangkum semuanya tuh Ibu. Karena sedekah itu mewariskan kesolehan. Satu lagi penutup. Yang keberapa? 7. Yang keenam. Sedekah itu menolak kematian yang buruk. Sedekah itu menolak kematian yang buruk. Jadi orang yang ahli sedekah, di saat dia datang kematian kepadanya, selalu Allah arahkan kematian itu dalam kebaikan. Kalimat yang lain adalah husnul khotimah. Mudah-mudahan Ibu, suami tercinta, anak mantu dan cucu Ibu, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah luaskan pintu rizkinya, dan Allah berkahi hidupnya dari dunia sampai akhirat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.